Empat negara ini tidak mengakui Israel, bagaimana dengan Indonesia? Sampai detik ini Israel masih terus menggempur Palestina dan hendak menguasai seluruh wilayah tersebut. Karena hal tersebut, sejumlah negara di dunia mengambil tindakan tegas dengan tidak menjalin hubungan diplomatik dengan negara Yahudi tersebut. Namun Israel tengah menjalin kontak dengan 3 negara yang tidak mempunyai hubungan diplomatik. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid yang mengumumkan kabar itu tapi tidak mengatakan negara tersebut. Sebelumnya, Lapid juga mengungkapkan bahwa negara yang masuk bidikan adalah Arab Saudi dan Indonesia. Nah, berikut ulasan selengkapnya yang dirangkum dari berbagai sumber. 1. Arab Saudi. Arab Saudi adalah salah satu dari puluhan negara yang tidak mengakui keberadaan Israel. Pada tahun 1967, Duta Besar Arab Saudi untuk PBB, Abdullah Al-Mualimi, menyampaikan pendapatnya di laman National Interest. Dia mengatakan Arab Saudi akan mengakui Israel dan menjalin hubungan kerjasama dengan negara itu. Namun jika Israel meninggalkan wilayah yang sudah dikuasainya Palestina setelah pecahnya perang 6 hari dari tanggal 5 hingga 10 Juni 1967, negara Muslim tidak mengakui keberadaan Israel, mengesahkan resolusi yang mengatakan tidak untuk mengakui Israel. Tidak ada perdamaian dengan Israel, tidak ada negosiasi dengan Israel. 2. Indonesia. Negara selanjutnya yang tidak mengakui keberadaan Israel dan enggan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel adalah Indonesia. Menurut sebuah sumber, Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana mengatakan ada beberapa faktor yang menghambat Indonesia menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Hal ini tidak akan terjadi selama Israel masih menjajah Palestina. Menurut pembukaan UUD 1945, kolonialisme di seluruh dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Selain itu, masyarakat Indonesia juga memiliki keterikatan emosional yang tinggi dengan orang Palestina. Seperti yang kita ketahui bersama, rakyat Indonesia sangat bersimpati atas penderitaan rakyat Palestina. Orang Indonesia sering mengumpulkan uang untuk Palestina. Indonesia bahkan telah membangun salah satu rumah sakit terbesar di wilayah Palestina untuk membantu meringankan beban warga yang masih tertindas oleh Israel. 3. Lebanon. Seperti diketahui bahwa Lebanon tidak mengakui keberadaan Israel sebagai sebuah negara. Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati telah berjanji untuk bekerja sama dengan negara manapun selain Israel. Hal itu dikatakannya saat krisis ekonomi melanda pada September 2021, Mikati menahan air mata dan berbicara di depan umum. Dia kemudian menjelaskan bahwa dia tidak tega melihat ibu-ibu Lebanon berjuang untuk mendapatkan makanan untuk anak-anak mereka. Karena itu, Mikati menegaskan pemerintah akan melakukan apa saja dan bekerja sama dengan negara manapun. Satu hal yang dia jelaskan adalah bahwa Lebanon tidak mau bekerja sama dengan Israel. 4. Malaysia. Malaysia telah menolak pengakuan Israel dan telah meminta seluruh komunitas muslim di dunia untuk menentang pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Hal tersebut disampaikan Najib Razak saat menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia pada tahun 2017. Dia mengajak dunia muslim untuk menolak keputusan Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Ia juga menyampaikan kekecewaan Malaysia terhadap Amerika Serikat, padahal selama ini sudah ada kemitraan antara Malaysia dan Amerika Serikat. Ada kekhawatiran bahwa mengakui Yerusalem akan mengakhiri langkah yang diambil menuju kemerdekaan Palestina. Penasihat intelijen Israel, negara Israel diambang kehancuran. Kebanyakan studi tentang Israel hanya berkonsentrasi kepada konfliknya, perundingannya dengan Palestina dan soal aksi terorismenya terhadap warga sipil. Masalah yang dihadapi Israel dari dalam hampir dilupakan, terutama masalah yang timbul di Israel yang membantah pendapat orang yang mengklaim bahwa perlawanan terhadap Israel tidak ada gunanya. Ada 3 bukti dan dokumen yang belakangan berembus soal masa depan Israel. Bukti pertama, buku terakhir yang ditulis oleh
aktivis intelijen Matthew Stanikborg dengan judul "Mereka Berhenti di Depan Nasib Mereka". Pengarang adalah mantan penasihat 4 kepala intelijen keamanan Israel, Sabak. Ia bekerja dengan Sabak sejak tahun 1991. Penulis buku ini membicarakan manajemen Israel terhadap perundingan damai dengan Palestina dan Arab. Ia berangkat dari gagasan utama bahwa Israel memperoleh hasil yang menjamin kepentingan jangka panjang, harus menarik diri dari perbatasan wilayah jajahan Juni 1997. Matthew mengkritik keras gagasan Ehud Barak yang ditawarkan kepada mendiang Yasser Arafat dalam perundingan Camp David 2000, mengkritik keras penolak Israel terhadap perundingan damai Arab yang dideklarasikan di KTT Beirut. Penulis berbicara soal perundingan Barak dan Arafat. Barak mendasarkan perundingannya dengan prinsip penarikan dari pembahasan jajahan tahun 1967, namun ia mengecualikan hal yang dianggap prinsipil seperti masalah Al-Quds dan lembaga suci. Penulis pernah mengatakan kepada Barak saat itu, Arab tidak akan kompromi dari kewenangan sesungguhnya. Arafat tidak akan kompromi dari wilayah lembah suci dan akan menolak pengibaran bendera Israel. Ia mengatakan Arafat khawatir Al-Quds diubah menjadi model kota Hebron sebab Israel membagi Masjid Al-Ibrahimi dan menguasai segala sesuatu di sana. Ia mengatakan kepada Barak pada saat itu Gap telah membuyarkan perundingan. Ia mengingatkan agar Barak juga meletakkan Arafat di depan dua pilihan, menerima dikte Israel atau meledakkan perundingan. Namun inilah yang dilakukan oleh Barak. Catatan ini dijadikan keyakinan oleh penulis buku, bukan nasihat semata. Ia yakin bahwa penolakan Israel untuk membayar perundingan menarik diri dari perbatasan jajahan 1967 akan mengancam keberadaan Israel sebagai negara demokrasi Yahudi. Studi ini menegaskan bahwa warga Palestina di dalam negeri Israel meyakini Israel adalah musuh mereka. Mereka meyakini Israel yang mengubah mereka menjadi minoritas merampas hak. Studi kemudian menyimpulkan bahwa warga Palestina di dalam Israel sedang mengalami perkembangan fase ekstremisme kebangsaan dan agama yang pesat. Ini menjadi ancaman paling membahayakan atas Israel. Di sisi lain, studi ini menegaskan bahwa konflik Israel dan Palestina telah menciptakan permusuhan negara barat terhadap Israel dalam bidang HAM, akademik dan budaya. Pembunuhan terhadap Yitzhak Rabin adalah bukti awalnya di tahun 1995. Itulah 3 studi yang merekam bahwa masa depan Israel terancam jika melanjutkan konfliknya dengan Arab, terus menolak penarikan atau menolak mengakui hak rakyat. Semua studi di atas adalah bukti dan saksi atas kehebatan perjuangan Palestina melawan penjajah. Tapi siapa yang sudah membaca studi untuk lebih mengambil sikap benar dalam perundingan dan peperangan dengan Israel?